Jadilah orang yang senantiasa lebih baik. Wah, berat ya Pak? Enggak. Kalau kalian mau, kalian akan bisa jadi lebih baik, lebih baik. Ini kan sebenarnya tergantung durasi waktunya. Ya tidak dibayangkan tiap detik saya lebih baik Pak, ya kemantepan. Ya mungkin Pak, semester kemarin itu IP saya meningkat. Ini kan lebih baik namanya. Pak, minggu lalu saya tidak ada puasa Senin Kemis ya Pak, sekarang ada Pak, itu misalnya. Ini lebih baik. Atau tahun lalu Pak, saya pernah loh sholat tahajud, sekarang saya tahajudnya lebih panjang dari tahun lalu misalnya. Ini lebih baik. Padahal itu tahunan. Tapi pastikan hidup kita lebih baik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tujuan pendidikan itu bukan hasil akhir pendidikan itu apa, tapi pendidikan yang berkelanjutan. Ini kalimatnya filosofis. Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membekali kita dengan kemampuan, minat, sikap untuk terus belajar sepanjang hayat. Pendidikan harus menanamkan kecintaan terhadap belajar, bukan sekedar memberi informasi yang nanti ditanyakan waktu ujian. Kalau siswa-siswa, murid-murid sudah senang belajar, tidak kita perintahkan belajar pun mereka akan belajar. Kalau kita memaksa mereka belajar sampai pada akhirnya mereka benci dengan belajar, mungkin saja mereka pinter, kaya informasi, tapi untuk selanjutnya dia tidak akan berkembang. Kenapa? Dia tidak suka belajar. Kenapa dia tidak suka belajar? Trauma, karena proses pendidikannya memaksa. Mungkin ada yang pinter sekali ngaji atau bahkan sampai hafal Al-Quran, tapi tidak suka ngaji. Karena mungkin untuk dia bisa ngaji orang tuanya memaksa, bahkan mengancam, semoga tidak menyiksa. Sampai anaknya menganggap bahwa mengaji itu pengalaman traumatik. Pada akhirnya mungkin dia bisa hafal Quran, tapi setelah itu dia tidak akan mau memeliharanya. Mungkin dia malas ngaji, mungkin. Kenapa? Pengalaman ngaji bagi dia pengalaman traumatik. Semoga tidak ada yang seperti ini. Tapi berarti apa? Jangan dikira proses itu sepele. Jangan dikira prosedur itu hanya pelengkap saja. Ini penting, karena jangan sampai siswa-siswa kita rankingnya tinggi, tapi setelah itu begitu lulus, begitu lepas dari kelas kita, dia merasa bebas, merdeka, boleh apa saja. Dia tidak ingin mengembangkan ilmunya, tidak ingin melanjutkan pengembangan dirinya, karena dia merasa sekarang bebas, karena sebelumnya dia sangat terkungkung atau terikat. Ini ya yang harus kita hati-hati. Maka kata John Dewey, pendidikan yang sukses itu parameternya antara lain lahirnya manusia-manusia pembelajar.
yang mau senantiasa belajar, mengembangkan dirinya, mengupgrade dirinya jadi lebih baik dan lebih baik. Kuncinya di situ. Jadi ini yang harus kita ingat-ingat ya. Mungkin ada di antara kalian yang lebih suka kajian seperti ngaji filsafat ini dibandingkan waktu di kelas. Kenapa begitu? Mungkin karena kalau di kelas itu ada banyak aturan, ada banyak norma, ada harus begini, harus begitu, target ini, target itu. Kalian merasa terkungkung, tapi begitu masuk ke sini sakarepmu. Datang atau tidak sakarepmu, paham atau tidak terserah. Justru kalian terus bisa santai, bisa enjoy, bisa menikmati. Nah, berarti karena kalian sudah besar sekarang, sudah dewasa, ciptakan sendiri momen itu untuk dirimu dalam konteks belajar. Mungkin sesuai jurusan kalian masing-masing. Karena itu tadi, kuncinya justru bukan orang ini jadi apa, tapi orang ini siap belajar lebih jauh tentang apa saja. Ini berarti pendidikannya sukses. Hasil akhirnya adalah kesediaan untuk belajar lagi terus-menerus. Kalau sudah nyampe satu target, ya target selanjutnya. Nyampe satu target, target selanjutnya. Kalau bahasanya Al-Quran ya fa'idha farota fansob. Jadi tidak ada hasil final dalam belajar. Karena kita sebagai manusia selalu saja ada kurangnya dan realitas ini senantiasa berubah. Yang memerlukan belajar terus-menerus sepanjang hayat. Nah, makanya daripada ada gium urip kuwi mampir ngombe, kita ganti saja sekarang urip kuwi mampir sinau. Mampir sebentar untuk belajar, mengupgrade diri kita semaksimal yang kita mampu, sebaik yang kita bisa. Dan proses kita menjadi sebaik yang kita bisa itulah nanti yang akan dihisab, dinilai oleh Allah. Oke, baik. Nah, setelah ini ada beberapa quotes tambahan. Materinya finalnya di sini. Ambil nafas dulu tapi. Oke ya, sebelum kita masuk ke beberapa kalimat kunci menurut saya. Kalimat filosofisnya John Dewey. Itu yang pertama. Without some goals and some effort to reach it, no man can live. Tanpa adanya tujuan dan usaha untuk mencapainya, tidak ada manusia yang bisa hidup. Atau tidak ada manusia yang bisa disebut hidup yang sebenarnya. Kenapa sih tadi ada pendidikan serumit itu konsepnya, senjelimet itu? Ya karena kita hidup di dunia ini pasti punya tujuan. Tidak ada orang yang tidak punya tujuan. Kalau kalian tidak punya tujuan, apa kalian bisa hidup dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu? Kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh itu karena kita tahu tujuannya. Kalau kita tidak punya tujuan, apa bisa kita menyebut diri kita sukses? Bukankah sukses itu ketika kita bisa mewujudkan tujuan kita, ketika kita bisa mencapai tujuan kita? Apa bisa kita menyebut diri kita maju atau terbelakang atau mundur kalau kita tidak punya tujuan? Maju itu kan berarti semakin dekat dengan tujuan. Mundur berarti semakin jauh dari tujuan. Jadi tujuan itu kunci. Kalau kita tidak punya tujuan, lah terus hidup ini kita jalani untuk apa? Kata-kata untuk itu sendiri ya arahnya mesti tujuan. Pak, saya itu mengalir saja Pak, gitu kan. Loh, mengalir itu kan mesti ada arahnya. Mungkin kamu tidak sadar, sebenarnya ketika kamu mengalir saja,
kamu sedang menyerahkan arusmu pada orang lain. Berarti mungkin tujuanmu adalah mendapat validasi dari orang lain. Jadi coba ya, sekarang masing-masing harus tanya dirinya, tujuan hidupku apa? Targetmu apa? Cita-citamu apa? Kemudian yang kedua, some effort to reach it. Usaha untuk mencapainya. Tapi sepenting itu pun tujuan, lah kalau kita tidak berusaha untuk mencapainya, buat apa? Jadi hidup itu sebenarnya tentang menetapkan tujuan dan berusaha mencapainya. Itu baru disebut hidup. Ini quotes pertama ya. Ini nanti dihubungkan dengan pendidikan. Berarti ya manusia itu butuh pendidikan demi mewujudkan tujuan-tujuannya. Tadi saya sebut kita itu paket potensi yang tidak akan aktual tanpa upaya-upaya mewujudkannya. Pendidikan salah satu di antara upaya itu. Oke, quotes pertama. Quotes kedua. The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action. Diri bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi sesuatu yang terus terbentuk melalui pilihan tindakan kita. Ini pandangan seperti ini populer di kelompok filosof eksistensialis. Bahwa kita itu tergantung bagaimana kita memanifestasikan diri kita melalui pilihan-pilihan hidup kita. Seperti saya bilang tadi, kita itu mau apa saja bisa. Kita mau jahat bisa, mau baik bisa, mau beriman bisa, mau kufur bisa. Maka seperti apa kita tergantung pilihan kita. Jadi tidak ada, Pak, aslinya saya itu jujur loh Pak, cuma ya belakangan ini aja sering bohong misalnya gitu ya. Ya tidak ada aslinya. Begitu pilihan memilih bohong lagi, berarti hakikat dirimu adalah seorang pembohong. Karena kamu itu jujur bisa, bohong bisa, tapi kamu milih bohong terus, ya berarti sekarang kamu sedang membentuk dirimu, mengaktualkan versi pembohong dari dirimu. Rajin bisa, males kamu bisa. Maka jangan salahkan, wah itu mungkin saya takdirnya males ini Pak. Kamu rajin bisa kok, tapi kamu milih males, dan akhirnya ya nasibmu terbentuk seperti itu. Jadi kita itu bukan paket yang sudah jadi, tetapi sesuatu yang terbentuk melalui pilihan-pilihan diri kita. Jadi berarti seperti apapun diri kalian sekarang, itu hasil pilihan-pilihanmu kemarin. Kenapa kamu sekarang mudah gelisah? Iya Pak, karena saya bla bla. Itu pasti pilihan-pilihanmu kemarin yang membuatmu gelisah. Kamu sekarang cerah ya, gembira ya, itu pasti karena pilihan-pilihan kamu kemarin pas, sehingga sekarang kamu gembira. Sekarang kamu evaluasi ya setelah ini dirimu, coba direfleksi. Pilihan-pilihanku kemarin apa saja sih, kok rasanya sekarang hidup ini hampa? Kok rasanya sekarang sering depresi, sering stres saya Pak? Coba, mungkin ada pilihan-pilihan yang keliru, yang tidak pas. Mungkin tidak sesuai panggilan jiwamu, mungkin kontradiksi dengan cita-citamu, mungkin apa dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Nah, kalau ini kebahagiaan. To find out what one is fitted to do and to secure an opportunity to do it is the key to happiness. Menemukan apa yang tepat untuk dilakukan dan mengamankan kesempatan untuk melakukannya adalah kunci menuju kebahagiaan. Kalau kalian tahu, misalnya serius belajar adalah yang paling tepat kamu lakukan saat ini,
kemudian kamu sediakan waktu, kesempatan untuk serius belajar, jalanmu menuju bahagia sudah dimulai. Jadi kalian tahu kok sebenarnya apa yang harus kalian lakukan, apa yang jangan kalian lakukan, apa yang kamu jauhi saja kalian sudah tahu. Tinggal mendorong dirimu untuk menyediakan waktu dan kesempatan melakukan apa yang harus dilakukan. Karena kalau tidak, ya kalian mungkin akan sering ketemu penyesalan demi penyesalan. Biasanya terus muncul logika coba-coba. Logika coba-coba itu, coba dulu saya lebih serius sedikit, coba dulu saya lebih tekun sedikit, coba dulu saya agak pemberani, coba dulu kan. Kamu akan begitu. Jadi ketika kamu tahu ada ini harus saya lakukan, tapi terus kamu buang-buang waktu untuk melakukannya, itu alamat kamu sedang menjauhi kebahagiaan. Kalau kamu tahu bahwa saya harus belajar sekarang dan kamu belajar, itu jalan menuju kebahagiaan sudah dekat. Pak, ini saya harus nulis ini sekarang, karena kalau tidak saya tulis sekarang tidak selesai waktu deadline-nya. Itu kamu mulai sekarang aman. Tapi begitu kamu menunda, membuang waktu untuk melakukan dan membuang kesempatan melakukannya, ya kamu sedang mengundang kesedihanmu sendiri. Ya, kalau kamu tahu, wah saatnya ini harus saya nembak Pak, kalau tidak keduluan yang lain, terus kamu tunda-tunda dan keduluan yang lain bener, ojo nangis. Ya, kalau bahasanya wayang itu ada kalimat yang saya suka itu, ojo takok dosa. Ojo takok dosa itu sama kayak ojo nangis tadi. Wong tadi sudah diberi kesempatan, wong tadi sudah tahu ada momen bagus, kamu lewatkan begitu saja ya. Rasa kedewe sekarang, kan itu kasarnya. Maka ayo ya, ini kemampuan mengontrol diri, kemampuan mengendalikan diri. Kadang-kadang kita itu tertipu ingin nyari enaknya saja, nyamannya saja. Terus tiba-tiba kita kaget, semuanya kok deadline, kok banyak yang terlepas. Itu sebenarnya kita sendiri. Oke, ini pegangan untuk kalian dari John Dewey. Ini nyinggung saya. Kayak tadi ya, batu asa. Ini batu asa versinya John Dewey. Just as flower which seems beautiful and has color but no perfume, so are the fruitless words of the man who speaks them but does them not. Seperti bunga yang tampak indah dan berwarna tetapi tidak harum, begitu pula kata-kata yang diucapkan orang yang tidak melakukannya. Ya, sejak awal sampai akhir tadi saya tidak tahu bisa dihitung berapa banyak kata-kata indah. Tapi berapa yang nanti kita lakukan atau tidak menentukan sejauh mana bunga tadi harum, sejauh mana kata-kata tadi berguna. Tadi ya, ini kan beliau madhabnya pragmatis. Jadi benar salahnya sesuatu tergantung manfaatnya, tergantung gunanya. Buat apa tulisanmu tebal-tebal kalau berhenti di perpustakaan saja akhirnya? Tidak ada manfaatnya keluar. Buat apa kamu bikin konten tiap hari kalau hanya AdSense saja yang kamu cari? Bukan kemanfaatan praktisnya. Itu sederhananya itu sih. Jadi seperti bunga yang indah, warna-warninya luar biasa, tapi tidak ada baunya. Tidak ada baunya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada efeknya ke pengalaman kita sehari-hari. Dan ayo dimulai hidup yang satu level lebih tinggi, yaitu hidup yang meaningful, hidup yang bermanfaat. Jadi kehadiran kita itu ada gunanya. Allah menghadirkan kita itu ada manfaatnya, ada gunanya.
Tidak sekedar kita lahir cengenges-cengenges terus mati. Tapi ada manfaat yang kita berikan ke sekeliling kita. Ini di antara maksud dari quotes-nya John Dewey ini. Terakhir, udah mau jam 10. The good man is the man who, no matter how morally unworthy he has been, is moving to become better. Orang baik adalah orang yang meskipun begitu buruk moralitasnya sebelumnya, terus berusaha menjadi lebih baik. Jadi orang baik itu bukan orang yang sudah baik. Orang baik itu orang yang berusaha menjadi lebih baik. Kenapa begitu? Ya kalau kalimatmu bahwa sudah baik itu menunjukkan bahwa orang ini sudah final. Pasti baik, padahal tidak begitu. Kan kita punya rumus, tidak ada orang yang sempurna. Bahkan kebaikan pun ada konteksnya, ada momennya. Kalau ruang dan waktunya tidak pas, yang semula baik bisa saja berbalik jadi bencana, jadi masalah. Oleh karena itu, jadilah orang yang berusaha lebih baik. Bukan orang yang merasa dirinya sudah baik. Begitu kamu merasa sudah, kamu akan mandek, berhenti. Tidak ingin berkembang lagi. Wong sudah baik. Maka orang baik itu bukan orang yang merasa dirinya sudah baik, tapi orang yang berusaha menjadi lebih baik, seburuk apapun kondisi dia sebelumnya. Jadi maka kan ada itu hadisnya yang bunyinya bahwa Muslim yang baik itu yang yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik dari kemarin. Entah seperti apa kemarin itu, tapi sekarang lebih baik. Itu berarti orangnya ini orang yang beruntung. Kalian juga semoga begitu. Jadilah orang yang senantiasa lebih baik. Wah berat ya Pak. Enggak. Kalau kalian mau, kalian akan bisa jadi lebih baik, lebih baik. Ini kan sebenarnya tergantung durasi waktunya. Ya tidak dibayangkan tiap detik saya lebih baik Pak, ya kemantepan. Ya mungkin Pak semester kemarin itu IP saya meningkat, ini kan lebih baik namanya. Pak minggu lalu saya tidak ada puasa Senin Kemis ya Pak, sekarang ada Pak, misalnya. Ini lebih baik. Atau tahun lalu Pak saya pernah loh sholat tahajud, sekarang saya tahajudnya lebih panjang dari tahun lalu misalnya. Ini lebih baik. Padahal itu tahunan. Tapi pastikan hidup kita lebih baik. Jangan lupa hidup kita ini multidimensi kok. Dalam banyak hal. Pak kalau saya ibadah flat saja sama, tapi urusan sosial saya meningkat Pak. Kemarin kalau saya nyemplungi kotak di masjid itu 1.000, sekarang 1.500. Aduh, tapi kan lumayan meningkat. Tahun depan 2.000. Ya, kalian yang tahu, ada banyak sisi yang bisa di-upgrade dalam hidup kita. Mungkin ilmu, saya lumayan Pak sekarang ngerti apa. Mungkin skill, mungkin sahabat, mungkin teman, apa saja bisa kita tingkatkan kok. Jadi untuk kebaikan tidak pernah ada kata sudah. Senantiasa ada momen, ada kesempatan untuk jadi lebih. Maka jadilah orang baik. Dalam arti orang baik adalah orang yang senantiasa berusaha jadi lebih baik. Oke, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Wawasan-wawasan dari filosof Amerika pragmatis John Dewey, khususnya tentang pendidikan dan peran guru. Mungkin berguna bagi teman-teman semua saja. Tidak hanya yang secara formalnya guru, tapi untuk kita semua, karena insya Allah kita semua nanti adalah guru minimal untuk anak-anak kita. Jadikan ini salah satu
perspektif yang mungkin bisa kita rujuk saat kita mendidik anak-anak kita, generasi masa depan. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.